Halo semuanya, terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Aku ingin memberitahukan kepada kalian guys bahwa aku sudah 2 bulan lebih tidak mempergunakan medsos sama sekali. Medsos tentunya singkatan dari media sosial ya guys, yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Sudah sejak lama. Nah, kalian sejak kapan mulai pakai medsos? Aku dari semenjak medsos itu baru ada, aku langsung sign up dan langsung mempergunakannya. Mulai dari dulu, kalau kalian masih ingat ya, MySpace. Kemudian di awal tahun 2000-an muncul Facebook. Dan kemudian muncul pula Instagram dan lain sebagainya. Seperti kalian juga, hidupku tak terpisahkan dari medsos. Pagi-pagi baru bangun yang dibuka apa? HP, buka medsos. Siang-siang ketika kerja, curi-curi waktu, buka medsos. Sore udah pulang kerja, yang dibuka adalah medsos. Dan sampai tengah malam, mata itu kayak dilem aja ke layar HP ya. Nggak pernah berhenti. Berjam-jam dihabiskan untuk mengecek media sosial kita. Sehingga tidak jarang hal yang jauh lebih penting justru terabaikan. Nah, pasti kalian nggak percaya ya guys kalau aku bisa berhenti mempergunakan medsos tersebut, dan saat ini sudah berjalan selama 2 bulan lebih. Sebenarnya sih siapapun pasti bisa menghentikan kecanduan terhadap medsos ini. Yang namanya kecanduan ya, kecanduan terhadap apapun pasti tidak baik ya guys. Baik kecanduan narkoba, kecanduan makan, kecanduan alkohol, dan lain sebagainya. Apapun yang sudah menjadi kecanduan tentunya tidak baik dan harus segera dihentikan. Terus kalau kalian ingin tahu ngapain sih aku sampai berhenti mempergunakan medsos segala, emang kenapa? Apa salahnya sih? Medsos kan membuat hidup kita menjadi lebih lebih ceria dan lebih bermakna barangkali ya. Sama seperti orang lainnya yang juga ingin melepaskan ketergantungan dari media sosial, ada banyak hal-hal negatif yang disebabkan oleh medsos pada kehidupan kita. Antara lain yaitu banyak waktu terbuang percuma. Ketika aku lihat statistik dari jam yang aku habiskan di media Facebook misalnya ya, rata-rata dalam satu hari itu lebih dari 4 jam aku menghabiskan waktu untuk membuka-buka aplikasi tersebut. Coba kalau 4 jam tersebut aku pergunakan untuk kegiatan lain yang jauh lebih bermanfaat guys. Misalnya berolahraga atau menambah ilmu yang bermanfaat juga untuk kita nantinya. Banyak hal-hal lainnya yang jauh lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan. Selain itu, media sosial bukan cuma menghabiskan waktu kita guys, tetapi ia juga menimbulkan kerusakan mental yang cukup signifikan bagi kita. Antara lain, ketika kita melihat kehidupan orang lain yang tampak demikian sempurna di medsos, pacarnya, suaminya atau istrinya yang sangat rupawan dan menawan, kehidupan mereka yang penuh gelak tawa ceria, liburan ke luar negeri, mobil baru, motor baru, sepatu baru, rumah baru yang megah dan indah. Semua itu bisa menimbulkan kecemburuan dan rasa iri hati dalam diri kita guys. Dan jika sudah menumpuk, semua perasaan-perasaan negatif ini menimbulkan efek yang cukup buruk bagi kesehatan mental kita. Kayaknya hidup itu kok jadi nggak tenang ya. Setiap buka medsos, kita sakit hati
Kenapa sih mereka sedemikian beruntung dan saya adalah orang paling malang di dunia. Nggak punya rumah, nggak punya motor NMAX baru, nggak bisa liburan ke luar negeri, dan juga pacar gue tidak begitu cantik atau ganteng, apalagi ya, dan lain sebagainya lah guys. Semuanya itu hanya menimbulkan emosi negatif di diri kita. Karena timbulnya rasa iri, dengki, dan kecemburuan. Oleh karena itulah, aku memutuskan untuk mengambil jarak dengan media sosial guys. Dan hari-hari pertama, seminggu pertama memang terasa berat sekali. Kayak orang baru berhenti ngerokok ya guys. Setiap saat yang teringat adalah rokok, korek, kopi. Demikian pula dengan medsos. Ketika aku tidak mengecek media sosial tersebut hanya untuk waktu beberapa jam saja, rasanya kok ada yang hilang. Ada yang kurang lengkap dengan hidup ini. Dan kita merasa sangat rindu untuk membuka-buka medsos tersebut kembali. Tentu saja perasaan ini harus kita lawan ya guys. Dan kalau bisa kita lupakan dengan mencari kegiatan lain yang bisa mengasihkan buat diri kita sendiri. Saya sendiri lebih suka jogging, jalan-jalan kaki ya, ke pinggir danau, ke tempat-tempat yang tidak begitu ramai, sambil melihat-lihat, dan sering juga aku ngobrol dengan orang-orang yang aku temui. Dan seringkali dari obrolan-obrolan tersebut, aku bisa mendapatkan hal-hal yang juga sangat berarti guys. Pengalaman hidup orang lain, kesusahan yang mereka alami, ujian dan cobaan yang mereka udah jalani, yang mungkin jauh lebih berat dari cobaan hidup yang kita alami sendiri. Hal-hal tersebut bisa membuatku kembali down to earth ya guys. Dan aku mulai kembali bersyukur ternyata hidupku tidak terlalu parah lah, tidak terlalu buruk ya dibandingkan dengan orang lain yang mungkin jauh lebih menderita. Melepaskan diri dari aktivitas media sosial tentu juga ada untung ruginya ya guys. Ada pro dan kontranya. Bagaimanapun media sosial hadir karena juga memberikan manfaat bagi kita, walaupun akhirnya juga memberikan akibat yang tidak baik. Beberapa keuntungan jika kita melepaskan diri dari ketergantungan atau kecanduan terhadap media sosial, antara lain ya guys. Yang pertama, waktu kita tidak terbuang percuma begitu saja. Dan kita bisa melakukan hal-hal lain yang jauh lebih bermanfaat. Kemudian, kesehatan mental kita juga akan lebih baik karena kita tidak lagi harus merasakan semua perasaan iri, cemburu, dengki, dan lain sebagainya yang kita alami setiap kita melihat segala kebahagiaan yang kemungkinan besar adalah palsu itu di media sosial yang ditampilkan oleh rekan-rekan maupun kolega kita. Dan satu lagi keuntungan dari mengurangi aktivitas di medsos guys adalah mata kita tidak begitu lelah lagi. Dan ada juga kemungkinan semakin sering kita memelototi media sosial, semakin tinggi pula kemungkinan mata kita akan menjadi rusak. Alhamdulillah guys, di saat usiaku sudah menginjak hampir setengah abad, sebentar lagi aku masih bisa beraktivitas tanpa mempergunakan kacamata. Walaupun sebenarnya udah ada minusnya sih dan juga ada plusnya. Jadi kalau mau pakai kacamata, harus kacamata yang ada plus dan juga ada minusnya. Jadi seperti yang sering kita lihat ya teman-teman yang memakai kacamata, di bagian bawah kacanya juga ada bagian yang untuk mata plus atau untuk melihat jarak dekat seperti membaca. Kalau untuk kerugiannya, jika kita tidak membuka-buka medsos apa aja ya?
Kerugiannya juga ada guys, walaupun sebenarnya keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya. Kerugiannya jika kita tidak mempergunakan media sosial adalah kita bisa terlewat ulang tahun teman-teman, kolega, atau bos kita ya. Bisa-bisa orang-orang udah pada ngucapin ulang tahun, kita malah nggak sendiri. Kan nggak enak juga jadinya guys. Kalau ditanya, lu nggak ngucapin selamat buat bos, buat teman, saudara, itu adalah salah satu kerugiannya kalau kita tidak mengikuti medsos. Kemudian yang kedua, kerugian yang aku rasakan, media sosial buatku bukan hanya untuk mengintip kehidupan teman-teman, kolega, dan mungkin juga rekan-rekan kantor atau pimpinan, tapi di medsos tersebut aku juga berlangganan berita-berita, misalnya dari Detik.com, Kompas.com, CNN Indonesia, CNBC, BBC, dan lain sebagainya. Baik berita lokal maupun berita-berita dari luar negeri. Jadi ketika aku membuka akun medsosku, selain membaca newsfeed dari teman-teman, aku juga membaca berita tanpa harus membuka website mereka lewat browser. Jadi cukup buka Facebook dan kita sudah mengetahui tentang berita-berita terkini ataupun apa saja kejadian yang baru-baru ini terjadi. Jadi itulah antara lain keuntungan dan kerugiannya ya guys jika kita tidak lagi mempergunakan media sosial. Sebagai penutup, aku ingin menyampaikan ya guys bahwa tidak semua yang kita alami harus kita share. Harus kita pamerkan, harus kita publikasikan ke semua orang. Bahkan sebenarnya hal-hal terbaik yang terjadi pada diri kita mungkin tidak seharusnya kita share kepada orang banyak. Cukup kita share untuk diri kita sendiri saja. Sebagai contohnya nih guys, kalau lu dapat warisan, misalnya dari kakek lu yang baru saja meninggal dunia ya. Karena lu merupakan cucu kesayangan kakek, keluarga menemukan surat wasiat yang mengatakan bahwa lu dikasih warisan sama almarhum kakek sebesar 1 miliar rupiah. Wow. Nah, apakah lu bakal langsung pamer ke semua orang, upload di medsos, foto, angka rekeningnya, atau mungkin pegang duitnya secara langsung untuk dipamerkan pada orang-orang? Itu mungkin adalah hal terburuk yang kamu lakukan. Karena sudah pastilah banyak orang akan merapat kepada kamu begitu mereka tahu kalau kamu punya duit 1M. Teman-teman yang dulu nggak pernah ketemu lagi, tiba-tiba menghubungi kamu. Saudara-saudara jauh mendadak berubah menjadi dekat. Orang-orang yang tidak dikenal juga ingin berkenalan denganmu, guys. Dan petugas pajak pun mungkin juga ingin berbicara denganmu. Jadi banyak sekali konsekuensinya yang akan kamu alami jika kamu men-share suatu hal yang mungkin adalah hal terbaik yang terjadi dalam hidupmu. Jadi demikianlah guys, untuk saat ini aku sudah lumayan berhasil ya melepaskan ketergantungan dan kecanduan kepada media sosial. Sudah lebih dari 2 bulan aku melakukannya dan mudah-mudahan hal ini dapat bertahan untuk masa-masa selanjutnya, walaupun aku juga bukan anti media sosial ya guys. Mungkin pada taraf tertentu aku akan tetap membuka-buka, mengintip sebentar, dan kemudian menutup kembali untuk melakukan hal-hal lain yang jauh lebih bermanfaat daripada menghabiskan waktu sepanjang hari di media sosial. Bagaimana pengalaman Anda dengan medsos guys? Kalau tidak keberatan, mohon sharing di kolom komentar di bawah. Kita sama-sama saling berbagi tentang pengalaman kita dalam bermedsos ria. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan mohon dukungannya
untuk tidak lupa subscribe dan berikan tanda jempolnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.